Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Aku doakan semoga sehat selalu dan senantiasa ada dalam lindungannya. Kali ini aku akan bahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ini adalah salah satu materi sejarah Indonesia kelas 11. Sebelum kita memulai aktivitas ini, ada baiknya jika kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20. Ternyata sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang dengan baik, sehingga perlawanan rakyat masih bersifat kedaerahan. Masyarakat juga berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara mereka mengusir penjajah dari daerah mereka masing-masing. Perlawanan juga belum terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang masih banyak sekali mengalami kekalahan. Apalagi penjajahan Belanda menerapkan sistem divide and impera, yaitu politik memecah belah. Perlawanan juga dipimpin oleh tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani oleh masyarakat. Dengan ketergantungan pada pemimpin, jadi ketika tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan pun ikut berkurang. Dan perlawanan lebih mementingkan pada perjuangan fisik. Masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. Perlawanan rakyat Aceh. Perkembangan Aceh sebagai pusat perdagangan dianggap sebagai ancaman bagi bangsa Portugis yang berkuasa di Malaka pada saat itu. Hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa, VOC, Belanda, dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Sikap Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Shah pada tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Ia berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, termasuk Dayak, Pidi, dan Pasai pada tahun 1520-an. Pada tahun 1606, bangsa Portugis di bawah pimpinan Martim Afonso de Castro menyerang Kutaraja, ibu kota Kesultanan Aceh. Namun serangan tersebut diurungkan akibat adanya serangan gabungan VOC ke Sultanan Johor ke Malaka. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah pimpinan Sultan Iskandar pada tahun 1636 sampai 1641. Malaka pun akhirnya jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Perlawanan rakyat Maluku dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan, campur tangan terhadap urusan Kesultanan Ternate dan Tidore, dan penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Tokoh perlawanan rakyat Maluku diantaranya adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abula dari Kesultanan Ternate. Sultan Hairun ditangkap melalui perundingan tipu daya dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Kemudian Sultan Ba'abula melanjutkan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya perlawanan rakyat Denmark. Yang pertama adanya monopoli bangsa Portugis di Malaka yang menghambat perdagangan para pedagang muslim termasuk para pedagangan dari Demak. Kerjasama antar bangsa Portugis dan Pajajaran yang mengancam kekuasaan Kesultanan Demak. Perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan penting kerajaan Sunda yang strategis dan sebagai salah satu pintu masuk utama perdagangan di Jawa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah
yang mengutus Pati Unus untuk menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512. Perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Trenggono yang mengutus Fathahillah menyerang bangsa Portugis di Sunda Kelapa. Pada 22 Juni 1527, bangsa Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sá berhasil diusir dari Sunda Kelapa. Fathahillah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan gemilang. Perlawanan terhadap Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastián Elcano, yang pada saat itu Spanyol mulai menjadikan Minahasa sebagai lumbung beras dan memanfaatkan penduduk pribumi dalam memperluas kekuasaannya. Salah satunya, bangsa Spanyol berhasil menipu penguasa lokal kepala Walak Lasut, sehingga bisa mendirikan benteng di Wenang. Mereka juga memanfaatkan orang-orang Mongodo untuk menduduki benteng Portugis di Amurang. Pada tahun 1644, penduduk Minahasa, terutama suku Tombatu, melakukan perlawanan di bawah pimpinan Ratu Oki dan suaminya Panglima Monde. Perlawanan terhadap bangsa Spanyol baru berakhir setelah VOC turut campur melerai pertempuran tersebut dan mengadakan kesepakatan damai pada tahun 1694. Perlawanan rakyat Mataram. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC juga menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusuma. Keberadaan VOC di Batavia telah menjadikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Tokoh utama rakyat Mataram melawan VOC adalah Sultan Agung. Beliau menyerang VOC di bawah pimpinan JP Choen di Batavia pada tahun 1628, tetapi gagal karena jarak tempuh yang terlalu jauh, menyebabkan pasukan Mataram kelelahan. VOC juga menghancurkan lumbung logistik pasukan Mataram di daerah Karawang dan Bekasi, yang menyebabkan pasukan Mataram kekurangan pasokan makanan dan kalahnya persenjataan. Selain Sultan Agung, perlawanan di Mataram juga dipimpin oleh Tumenggung Baureksa, Sura Agul-Agul, Dipati Ukur, dan Dipati Mandurareja. Mereka memimpin pasukan dalam penyerangan ke Batavia. Perlawanan Mataram pun mulai melemah pasca mangkatnya Sultan Agung pada tahun 1645. Perlawanan rakyat Banten. Pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa, terjadi penolakan segala bentuk monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Upaya yang dilakukan dengan cara mengacau Batavia adalah dengan merusak kebun tebu milik VOC, membantu perlawanan Trunojoyo, dan melindungi pelarian dari Makassar. VOC menggunakan siasat licik, mendekati dan menobatkan putra Sultan Ageng yaitu Sultan Haji sebagai sultan penguasa di Banten. VOC berhasil merebut dan membakar istana Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan diasingkan ke Pulau Edam, perairan Teluk Jakarta. Pangeran Purbaya meneruskan perlawanan di daerah Priangan Barat. Pada tahun 1750, meletus gerakan perlawanan terhadap Sultan Haji yang dipimpin oleh Kiai Tapadan Ratu Bagus Buang. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil menguasai keadaan. Maka sebagai imbalan,
VOC memperoleh hak monopoli dagang di seluruh Banten. Perlawanan rakyat Makassar. Makassar mengalami perkembangan yang pesat dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin juga menolak sistem perdagangan monopoli oleh VOC. Peperangan antara Makassar dengan VOC terjadi sebanyak 3 kali. Pertama, pada tahun 1633, VOC berusaha memblokade Makassar untuk menghentikan arus keluar masuknya perdagangan di Makassar. Usaha ini mengalami kegagalan. Kedua, pada tahun 1654, serangan VOC untuk menaklukkan Makassar juga mengalami kegagalan. Yang terakhir pada tahun 1667. Dalam perang ini, VOC melaksanakan politik divide et impera. VOC berhasil membujuk Aru Palaka untuk membantu menyerang Makassar dengan imbalan akan menjadi Raja Bone yang bebas dari Makassar. Aru Palaka melakukan serangan dari darat, sedangkan VOC menyerang dari laut, sehingga kota Makassar dapat diduduki oleh VOC. Kemudian diadakan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Yang isinya Makassar mengakui kekuasaan VOC. VOC juga memperoleh monopoli dagang di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan Bugis dan Bone. Arus Palaka menjadi Raja Bone. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang. Rakyat Makassar, terutama Bugis yang tidak suka menerima perjanjian Bongaya, mengembara meninggalkan Makassar menuju daerah lain, seperti Jawa, Sumatera, atau tempat lainnya yang ada di Indonesia. Perlawanan terhadap kolonial Belanda. Yang pertama di Maluku. Dengan latar belakang ketidakinginan mereka akan kedatangan kembali Belanda pada tahun 1810 hingga 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Pada masa Inggris, ketentuan masa VOC tidak ditegakkan lagi. Pada tahun 1817, ternyata Belanda kembali menguasai Maluku. Aturan-aturan VOC kembali diberlakukan, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkeh. Adapun tokoh-tokoh perlawanan Maluku diantaranya adalah Kapitan Patimura, Kapitan Paulus Tiahahu, dan Christina Marta Tiahahu. Patimura berhasil merebut benteng Dorstad dan benteng De Vergik, sehingga Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan di Batavia. Dan pada akhirnya Patimura pun ditangkap lalu dihukum mati pada tahun 1817. Perlawanan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta dilatar belakangi karena campur tangan pemerintahan kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diberlakukan sebagai bawahan pemerintahan kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh kolonial Belanda, Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro tanpa seizinnya di Tegalrejo. Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perlawanan terbesar yang dihadapi oleh kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasa, Kiai Mojo, dan Nyi Ajeng Serang. Pusat perlawanan Pangeran Diponegoro terletak di Selarong, terus meluas hingga seluruh wilayah Kesultanan Yogyakarta dan pantai utara Jawa Tengah. Pemerintah kolonial Belanda pun meminta bantuan pasukan dari Sumatera Barat dan menggunakan taktik benteng Stelsel, sehingga mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro.
Perlawanan ini berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menggunakan tipu muslihat dengan mengajak Pangeran Diponegoro berunding. Tetapi ternyata beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830 dan beliau pun wafat pada tanggal 5 Januari 1855. Perlawanan terhadap kolonial Belanda juga terjadi di Palembang, Sumatera Utara, Bali, Banjar, dan Aceh. Selanjutnya, pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa di berbagai bidang. Pertama, bidang politik. Pemerintahan kolonial, pemimpin tertinggi dalam pemerintahan adalah gubernur jenderal. Jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bagi pribumi hanya menempati jabatan kecil saja, seperti bupati, wedana, dan pati. Mereka dipilih oleh penduduk pribumi dan bersifat turun-temurun. Pejabat pribumi tidak menerima gaji dari Hindia Belanda, tetapi mereka menerima gaji dalam bentuk tanah lunggu yang diambil dari tanah wilayahnya. Yang kedua, bidang hukum. Hukum kolonial asing mulai diterapkan. Pada masa pemerintahan Diandel, dibentuk badan peradilan untuk bangsa Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan tanam paksa, sewa tanah, ekonomi uang, dan kerja kontrak. Selanjutnya, bidang sosial. Dalam bidang pendidikan, diskriminasi pendidikan bagi penduduk pribumi dengan adanya sekolah khusus untuk bangsa Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Sedangkan dalam perubahan gaya hidup adalah kebiasaan kaum kolonial mengadakan pesta, jamu-jamuan, dan cara berpakaian juga mulai ditiru oleh masyarakat pribumi. Dalam bidang budaya, selain misi penyebaran agama, dalam bidang kesenian yang masih kita rasakan hingga sekarang adalah seni musik keroncong dan beberapa bangunan dengan perpaduan gaya Indonesia dan kolonial Belanda. Yang terakhir, bidang iptek. Munculnya teknologi permesinan yang menyebabkan berdirinya pabrik-pabrik industri dan berkembangnya TIK sehingga informasi cepat tersebar ke seluruh pelosok negeri. Demikianlah materi singkat tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk kalian yang suka sama video aku, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share. Terus aktifin tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari Wajan Hitam. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.